Selamat sore Bu, nama saya Bona Leonel Nahampun, kelas 78. Saya akan menceritakan cerita rakyat Pak, yaitu Beruni Raja, Engket, Manuk-manuk, si gurba-gurba, si pitu takal. Putri Raja dan burung si gurba-gurba berkepala 7. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang tampan dan pintar dalam memainkan seruling. Pemuda itu sebatang kara dan hidup berkelana dari satu desa ke desa yang lain. Suatu hari, pemuda itu pergi ke suatu desa yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Raja itu memiliki seorang putri yang cantik dan rupawan. Di pinggir desa terdapat sungai tempat pemandian sang putri raja tersebut. Tidak ada seorang pun yang berani mandi di tempat itu. Sampailah pemuda tadi di muara sungai. Terdapat 3 cabang arah sungai. Yang kanan airnya jernih, yang kiri airnya merah, dan yang di tengah airnya keruh dan ada buih-buih yang menandakan adanya yang mandi di hulu sungai. Sang pemuda pun memutuskan untuk mengikuti arus sungai yang ada di tengah. Sang pemuda tadi pun sampai di tempat terlarang bagi orang biasa, yaitu tempat pemandian sang putri raja. Sang pemuda tadi pun itu bersembunyi di tempat itu. Tak lama, datanglah seorang putri raja dengan dayang-dayangnya untuk mandi. Sang pemuda pun keluar dari tempat persembunyiannya. Alangkah terkejutnya sang putri mengetahui hal itu. Pemuda itu pun berkata, "Maafkanlah aku ini. Aku tidak berniat jahat, tetapi aku ingin tahu nama desa ini dan siapakah engkau gerangan yang cantik dan jelita ini? Siapakah engkau yang berani masuk ke tempat ini?" Tanya putri raja. "Aku adalah seorang pengelana dan terdampar di desa ini. Apakah aku boleh singgah sebentar dan berkenalan dengan orang-orang yang ada di sini?" Jawab si pemuda. Esok harinya, sang putri raja pun mengajak sang pemuda itu ke rumah orang tuanya. Sang raja menyambut dan menjamu pemuda itu dengan meriah di istananya. Setelah beberapa bulan, sang raja pun menjodohkan putrinya dengan pemuda itu. Raja menghadiahi banyak harta berupa sawah, rumah, emas, dan pengawal. Setelah beberapa bulan, sifat menantu pun berubah menjadi peminum, suka berfoya-foya, dan penjudi. Sang istri sudah berkali-kali mengingatkan suaminya tentang hal itu, tetapi suaminya tidak pernah menghiraukan. Sang putri pun berniat untuk meninggalkan suaminya. Sang putri memanggil burung peliharaannya berupa burung yang besar dan berkepala 7, yang dinamakan burung si gurba-gurba si pitu takal. Si gurba-gurba si pitu takal membawa terbang sang putri. Tak lama terbang, terdengarlah suara seruling yang dimainkan oleh suaminya. Sang putri pun menyuruh burung peliharaannya untuk turun dan hingga di nyiur kepal, terbang, dan hingga lagi di nyiur gading, terbang lagi dan hingga lagi di nyiur ijo. Sang suami pun memohon agar istrinya turun dan berjanji akan bertobat, tetapi istrinya pun menolak dan berkata, "Suamiku, apa boleh buat, sudah nasib kita berpisah. Jikalau engkau rindu padaku, carilah nyiur kepal, nyiur gading, dan nyiur ijo. Minumlah airnya sebagai penawar rindu kepadaku. Dan jikalau engkau sakit, buatlah buahnya menjadi obat." Setelah berpesan kepada suaminya, sang istri pun terbang bersama burung peliharaannya, meninggalkan suaminya dengan penyesalan yang terlambat. Alkisah nyiur kepal, nyiur gading, dan nyiur ijo bisa digunakan sebagai obat penawar sakit sampai sekarang. Terima kasih, Bu.